Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dava, seorang mahasiswa aktif jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai creative writing pada penulisan berita dan artikel. Yang mana pada pemateri kali ini, giliran kelompok saya sendiri yang mempresentasikan hasil diskusi saya dengan kelompok saya. Ya, langsung saja. Menulis adalah sebuah kegiatan merangkai kata dan kalimat sedemikian rupa untuk mengungkapkan dan menyampaikan informasi serta gagasan kepada pembaca agar dapat dipahami. Salah satu kegiatan menulis yaitu adalah creative writing atau menulis kreatif. Nah, menulis kreatif memerlukan creative thinking. Creative thinking merupakan sebuah kemampuan berpikir secara luas. Orang-orang dengan kemampuan creative thinking dapat melihat, menganalisa, bahkan memecahkan sebuah masalah dari sudut pandang yang berbeda sehingga mampu menciptakan solusi dan ide baru. Setelah orang atau penulis memiliki creative thinking tersebut, maka dapat menulis creative writing. Inti dari pengertian creative writing adalah atau menulis kreatif adalah sang penulis harus bisa membawa imajinasinya larut kepada pembaca. Jadi imajinasi penulis itu turun atau dapat larut kepada pembaca. Jadi pembaca dapat mengimajinasikan apa yang diimajinasikan oleh sang penulis. Nah, kemudian karena kita membahas creative writing pada penulisan berita dan artikel, maka di sini akan membahas konsep-konsep creative writing pada penulisan berita dan artikel. Yang pertama adalah dari tujuannya. Pada berita biasanya bertujuan untuk memberikan informasi tentang peristiwa atau insiden yang terjadi secara akurat dan tepat. Sedangkan untuk artikel, terutama feature, memiliki tujuan untuk menarik pembaca dengan cara mengembangkan ide dan gagasan secara lebih detail dan kreatif. Kedua ada dari struktur penulisan. Struktur penulisan berita biasanya memiliki struktur yang singkat dan formal, sedangkan informasi yang disajikan dengan jelas dan cepat. Sedangkan artikel seperti feature memiliki struktur yang lebih kompleks dan dapat lebih panjang daripada berita. Kemudian adalah penggunaan bahasa. Penggunaan bahasa dari berita, penulis berita biasanya menggunakan bahasa yang sederhana dan ringkas untuk memberikan informasi sejelas mungkin. Sedangkan artikel, penulis artikel dapat menggunakan bahasa yang lebih santai dan kreatif untuk mengembangkan ide dan gagasan secara lebih detail. Kemudian adalah yang terakhir ada keterampilan penulis. Keterampilan penulis dari berita, penulis berita harus memiliki kemampuan untuk memenuhi tenggat waktu dan memastikan bahwa informasi yang disampaikan akurat dan jelas. Sedangkan artikel, penulis artikel harus memiliki kemampuan untuk mengembangkan ide dan gagasan secara lebih detail dan menggunakan berbagai gaya bahasa untuk membuat tulisan lebih menarik. Ya, selanjutnya adalah teknik menulisan. Di antaranya ada 7. Yang pertama adalah penggunaan gaya bahasa metafora, penggunaan imajinasinya, penggunaan kalimat yang kompleks, penggunaan gaya bahasa yang menarik, kemudian penggunaan struktur tulisan yang kompleks, penggunaan imajinasi pembaca. Penulis dapat menggunakan imajinasinya untuk membaca ikut serta dalam alur cerita, dan juga penggunaan kata yang tepat. Penulis harus memperhatikan pilihan kata yang tepat untuk menjaga kebenaran tulisan tersebut. Ya, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.